Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Nur Aziza dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas fisika dengan materi fenomena kuantum. Apa itu fenomena kuantum? Fenomena kuantum merupakan jumlah minimum dari setiap entitas fisika yang terlibat dalam suatu interaksi. Gagasan mendasar bahwa sifat fisika dapat kuantisasi disebut sebagai hipotesis kuantisasi. Ada beberapa tokoh fenomena kuantum, yaitu Arthur Compton, K.V. Raman, dan Pieter Zeeman. Nah, teori pertama yaitu Max Planck yang dikaitkan dengan cahaya. Teori kuantum dikemukakan oleh Planck terkait dengan cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik berupa paket-paket energi yang terkuantisasi yang tak bermuatan dan disebut dengan foton. Energi satu foton dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda. Sedangkan energi N foton dirumuskan sebagai berikut. E sama dengan N kali H kali F sama dengan N kali H per kali C per lambda. Seperti itu. Adapun keterangannya, E energi foton, H tetapan Planck, F frekuensi gelombang elektromagnetik, dan C kecepatan cahaya, dan lambda panjang gelombang. Yang kedua, ada materi efek fotolistrik. Di sini ada efek fotolistrik, ialah gejala terlepasnya elektron dari permukaan logam saat dijatuhi gelombang elektromagnetik. Menurut Einstein, elektron-elektron pada permukaan gelombang menyerap energi gelombang elektromagnetik yang memiliki energi ikat sebesar HFO, dan elektron yang keluar berenergi EK sama dengan 12 MV kali 2. Gitu. Syarat elektron keluar dari permukaan logam adalah sebagai berikut. Seperti rumus yang di sini yang saya taruh, dan sementara energi kinetik elektron dan potensial henti dirumuskan sebagai berikut. Seperti gambar yang saya berikan, seperti itu. Selanjutnya ada teori efek Compton. Pada percobaan penembakan elektron yang diam oleh foton, ternyata elektron tersebut terpental. Fotonnya terhambur dengan energi lebih kecil. Karena panjang gelombangnya lebih besar daripada foton yang datang. Pergeseran panjang gelombang foton dirumuskan sebagai berikut. Nih, seperti gambar yang saya berikan. Selanjutnya ada teori difraksi elektron. Menurut teori fisika klasik, elektron punya perilaku seperti partikel. Elektron hanya berpindah pada garis lurus dan tidak membelok, kecuali terdapat faktor luas seperti medan magnet. Nah, hasil eksperimen Davison-Germer menunjukkan bahwa elektron memiliki sifat gelombang. Elektron akan terdifraksi melalui celah sangat sempit dan saling berinteraksi seperti gelombang. Hal ini bersesuaian dengan hipotesis de Broglie, di mana elektron memiliki dualisme sifat gelombang partikel. Nah, contohnya seperti gambar di sini yang di samping. Next, ada teori radiasi benda hitam. Benda hitam adalah benda yang akan menyerap radiasi yang mengenainya, atau benda yang tidak memantulkan cahaya yang mengenainya. Berdasarkan hukum Stefan Boltzmann, jumlah energi yang dipancarkan benda hitam per satuan luas permukaan per satuan waktu akan berbanding lurus dengan pangkat 4 temperatur termodinamikanya. Nah, rumusnya dapat dinyatakan seperti gambar di samping ini. Selanjutnya ada teori hukum pergeseran Wien. Hukum pergeseran Wien menjelaskan
bahwa spektrum radiasi benda hitam pada suhu berapapun berkorelasi dengan spektrum pada suhu lainnya. Dengan kata lain, jika bentuk spektrum pada suatu suhu diketahui, bentuk spektrum pada suhu lainnya dapat ditentukan. Nah, menurut Wien, panjang gelombang untuk intensitas cahaya maksimum berkurang dengan meningkatnya suhu. Nah, berikut rumusnya seperti gambar di samping. Next, ada teori panjang gelombang de Broglie. Nah, ini dikemukakan pada tahun 1924. Seorang fisikawan asal Perancis, Louis de Broglie, menyatakan hipotesisnya tentang dualisme gelombang partikel. Menurut de Broglie, semua partikel juga memiliki sifat seperti gelombang. Panjang gelombang de Broglie untuk partikel dirumuskan seperti gambar di bawahnya. Seperti itu. Nah, baiklah itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.